Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah pengantar teori kesalahan dengan saya Dudi Adi Firmansyah. Kali ini kita akan diskusi tentang dasar-dasar dari teori kesalahan, ya. Jadi teori kesalahan ini awalnya dari pengukuran yang menggunakan instrumen, kemudian timbul kesalahan karena adanya proses kalibrasi. Kemudian nanti dari kesalahan berkembang ke perhitungan tentang ketidakpastian pengukuran. Nah, apa yang kita lihat dari gambar ini? Yang pertama adalah dia ada 7 komponen, ya. Ada alat ukur, ada objek ukur, ada angka, ada satuan ukuran, ada pengukur atau operator, kemudian ini nomor 3 dan 4 angka dan juga satuan ukur ini adalah hasil pengukuran, ya. Kemudian jangan lupa juga ada faktor nomor 7 yaitu faktor nomor 6 ini adalah keseluruhan ini disebut dengan metode atau cara pengukuran. Kemudian nomor 7 ada lingkungan, ya. Jadi kalian lihat ini nomor 1 ini adalah jangka sorong atau kaliper. Ini sebagai alat ukur. Kemudian ini mencengkram objek ukur, ya. Yang nomor 2. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan adanya unsur-unsur pengukuran. Misalnya ini ada meter air, ini sebagai alat ukur, kemudian juga ada timbangan. Nah, jadi pengukuran itu ada objek ukur sebagai benda yang diukurnya. Kemudian ada alat ukur atau instrumen ukur. Kemudian ada cara atau metode. Kemudian ada pengukur atau orangnya. Kemudian hasilnya ini berupa angka dan satuan, ya. Kemudian lingkungan ini sebagai akomodasi atau kondisi terjadinya pengukuran. Nah, definisi pengukuran adalah kegiatan dengan tujuan untuk menentukan nilai dari suatu besaran, ya. Jadi pengukuran ini di dunia metrologi legal ini dilakukan oleh petugas yang disebut dengan penerak, ya. Jadi namanya adalah tera atau tera ulang. Ini pernah kalian dapatkan di kuliah administrasi kemetrologian atau di pengantar kemetrologian, ya. Jadi ini tera atau tera ulang adalah kegiatan untuk menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal atau memberikan surat keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai berhak, ya, yang dilakukan berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan oleh penerak terhadap UTTP. Nah, UTTP ini adalah singkatan dari alat ukur, timbang, takar, alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, ya. Kemudian kalibrasi ini adalah kegiatan yang lebih umum, yaitu kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional dari penunjukan alat ukur dengan cara membandingkannya, ya. Jadi dengan cara membandingkannya dengan standar ukur yang tertelusur ke standar nasional dan standar internasional. Nah, ini adalah perbedaan dari tera dan tera ulang dengan kalibrasi. Nah, dalam prosesnya ini baik kalibrasi maupun penerak atau tera-tera ulang ini melakukan pengujian. Jadi pengujian ini adalah istilah umum untuk menentukan karakteristik dari suatu objek atau suatu proses dengan prosedur yang ditetapkan, ya. Nah, ini kalau kegiatan tera-tera ulang ini petugasnya adalah penerak, ya. Kemudian proses pengukuran ini ada 3, mulai dari proses yang memberikan input kepada sistem pengukuran, kemudian sistem pengukuran ini melakukan pengolahan sehingga menghasilkan output yang bisa diamati oleh operator, ya. Inputnya ini adalah nilai sebenarnya dari variabel atau dari proses. Kemudian proses dari sistem pengukuran ini melibatkan beberapa komponen, mulai dari sensor, pengkondisian sinyal, ada juga microcontroller atau pengolah data, hingga nanti ada display, ya.
Kemudian sistem pengukuran ini nanti akan menghasilkan nilai ukur yang berasal dari Dari input ya. Sehingga hasilnya ini bisa diamati oleh pengamat ya. Nah, ini tujuan pengukuran tadi sudah, yaitu untuk menentukan nilai suatu besaran. Nah, fungsinya ada 3 ya pengukuran ini. Yang pertama untuk menentukan atau mengetahui nilai suatu variabel, jelas ya, misalnya suhu ya, atau misalnya tekanan ya, atau misalnya massa. Nah, ini tujuan pengukuran adalah untuk mengetahui nilai dari variabel. Kemudian untuk mengontrol dan juga untuk mengevaluasi. Berikutnya ini adalah perbedaan antara alat ukur dan instrumen ukur ya. Jadi kalau alat ukur ini adalah sebuah alat ya, sebuah alat untuk menentukan nilai atau besaran dari suatu kuantitas ya atau suatu variabel. Sedangkan instrumen ukur ini juga berupa alat ukur, tapi dia sudah merupakan ada bagian-bagiannya ya. Misalnya terdiri dari sensor, pengkondisian sinyal, kemudian ada mikrokontrolernya atau pengolah data, dan unit keluaran atau display unit ya. Nah, ini adalah 7 besaran pokok yang sudah kalian pelajari sebelumnya, dan ini adalah satuan-satuannya. Nah, ini di sebelah kanan, paling kanan ini adalah instrumen ukur ya. Jadi misalnya untuk besaran massa itu alat ukurnya atau instrumen ukurnya ada timbangan ya. Jelas kalau timbangan ini, terutama timbangan elektronik atau timbangan digital, itu memang instrumen ukur karena terdiri dari beberapa komponen. Jadi kalian bisa lihat itu misalnya ada sensornya, itu load cell, kemudian ada mikrokontrolernya, kemudian ada display ya, sehingga hasil pengukuran massanya itu bisa langsung dilihat di timbangan elektronik ya. Makanya timbangan elektronik ini adalah salah satu contoh dari instrumen ukur. Nah, pertanyaannya untuk timbangan mekanik misalnya dacin atau neraca, ini kenapa tetap dimasukkan sebagai instrumen ukur? Karena memang dacin ini terdiri dari beberapa komponen juga, hanya saja komponennya berupa komponen mekanik ya. Misalnya piring muatan, kemudian ada juga sebagai tempat untuk menyimpan muatan. Kemudian juga dacin ini ada tuas ya, ada batang ya, atau gandar disebutnya, yang ada skala-skala. Nah, kemudian di dacin itu ada yang namanya bobot ingsut. Jadi bobot ingsut itu suatu bagian ya, semacam tabung besi, semacam tabung yang di tengahnya bolong, yang bisa digeser-geser ke kiri atau ke kanan, itu sesuai dengan massa yang ditimbang ya. Jadi dacin ini menggunakan prinsip, kalau fisika itu namanya momen gaya ya. Nah, karena dacin ini terdiri dari beberapa komponen, makanya dacin juga bisa digolongkan menjadi instrumen ukur. Nah, ini kalian dacin dan neraca ini bisa kalian pelajari lebih detail di sistem pengukuran massa ya. Kemudian ini instrumen-instrumen ukur untuk besaran lainnya ya. Nah, kemudian ini ada beberapa klasifikasi tentang sistem pengukuran. Yang pertama adalah pengukuran langsung. Jadi pengukuran langsung ini adalah pengukuran yang langsung mendapatkan nilai besaran yang dimaksud. Misalnya pengukuran massa dengan timbangan, itu kita langsung mendapatkan massanya ya, langsung mendapatkan gram atau kilogramnya ya. Kemudian ada pengukuran tidak langsung. Pengukuran tidak langsung ini adalah pengukuran yang melibatkan beberapa instrumen, misalnya pengukuran kecepatan. Ini adalah gabungan dari pengukuran jarak dibagi dengan waktu ya. Setidaknya ada 2 instrumen ya, instrumen pengukur jarak dan instrumen pengukur waktu. Kemudian ini metode 0, ini cara pengukuran ya, biasanya dimulai dari angka 0 ya. Kemudian ini ada metode defleksi. Ini adalah metode pengukuran yang menggunakan komponen yang bisa memanjang atau memendek ya, misalnya pegas ya. Kalian bisa
Cari contohnya ini dalam timbangan pegas ya. Kemudian ada juga pengukuran aktif dan pengukuran pasif. Nah, pengukuran aktif dan pasif ini didasarkan atas energi diperlukan atau tidak diperlukannya energi dari luar ya. Kalau misalnya menggunakan energi dari luar, itu adalah pengukuran aktif ya. Ini aktif ya. Tapi kalau misalnya tidak memerlukan energi dari luar, itu adalah pengukuran pasif ya. Nah, kemudian juga ada pengukuran sistem analog dan juga ada sistem digital ya. Nah, kemudian di sini ada karakteristik dari instrumen ukur ya, ada 4. Ada akurasi, presisi, resolusi, dan juga sensitivitas ya. Nah, ini kalian bisa lihat ada 4 gambar ini terkait dengan akurasi dan presisi. Dari 4 gambar ini tentu saja yang menunjukkan presisinya yang baik dan akurasinya yang baik adalah gambar nomor 3. Akurasinya baik karena apa? Nomor 3 ini karena hasil pengukurannya mendekati nilai sebenarnya ya. Kemudian akurasinya baik, presisinya baik karena hasil-hasil pengukurannya itu mengumpul berdekatan ya, makanya presisinya baik ya. Nah, ini kita bisa lihat definisi dari akurasi dan presisi ya. Jadi ini ditegaskan lagi, akurasi ini adalah seberapa dekat nilai hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya ya. Kemudian kalau presisi, seberapa dekat juga hasil pengukuran di antara 2 atau lebih pengukuran yang berulang ya. Jadi ini presisi ini terkait dengan kedekatan dari beberapa hasil pengukuran ya. Untuk presisi dan akurasi ini tentu saja kita harus memahami instrumentasi dan juga cara atau teknik pengambilan datanya ya. Jadi jangan sampai salah ya. Nah, kemudian ini ada resolusi dan daya baca. Jadi resolusi ini adalah terkait dengan kemampuan alat untuk membedakan ukuran terkecil ya. Resolusi ini digunakan untuk alat digital ya. Sedangkan daya baca ini untuk alat yang analog ya. Kemudian sensitivitas. Sensitivitas ini adalah lebih terkait dengan respon alat ukur ketika diberikan input yang ditetapkan ya. Jadi biasanya makin sensitif suatu alat ya, itu biasanya semakin mahal ya, karena sensornya semakin mahal ya. Nah, ini sensitivitas kalau digambarkan dalam bentuk grafik ya. Jadi ini ada 2 alat ukur P dan Q. Alat ukur P untuk input X1 ini bisa menghasilkan output Y2 ya. Sedangkan alat Q ini hanya menghasilkan output Y1 ya. Sehingga karena tinggi sinyal Y2 lebih besar, lebih tinggi dari Y1, maka alat P ini lebih sensitif dibandingkan dengan Q ya. Jadi kalian bisa lihat dari grafik ini ya. Kemudian ini ada yang namanya konsep karena ketidaksempurnaan dari manusia dan juga alat ukur, maka hasil pengukuran pun mengandung ketidaksempurnaan yang disebut dengan kesalahan ya. Ini ya. Nah, sehingga hasil pengukuran ini secara konsep adalah berupa taksiran ya dari suatu nilai benar ya. Nah, ini bisa kita lihat misalnya pada saat kita mengukur panjang suatu objek dengan penggaris. Pada saat panjangnya itu tidak berhimpit tepat di salah satu garis skala, maka kita harus melakukan taksiran ya. Dan untuk gambar ini taksirannya adalah 26,13 ya.
26 ini angka paling dekat, kemudian 1 ini 26,1 ini karena garisnya yang terdekat dengan ujung objek ini ya. Kemudian 3-nya itu dari penafsiran ya. Nah, kesalahan. Jadi kesalahan ini menurut GUM ini adalah selisih antara nilai terukur dengan nilai sebenarnya ya. Jadi kita harus jeli untuk menghitung error atau kesalahan ini adalah kita harus bisa membedakan mana nilai terukur dan mana nilai sebenarnya ya. Jadi misalnya pada contoh ini nilai terukurnya adalah 9,9998. Sedangkan nilai sebenarnya adalah 10 gram. Sehingga kita bisa menghitung errornya seperti ini ya. Nah, kadang-kadang kesalahan juga atau akurasi ini bisa juga dinyatakan dalam bentuk persen error ya. Persen error ini sama saja dengan error awalnya. Hanya saja errornya ini dibagi lagi dengan nilai standar ya atau nilai teoritis ya. Jadi ini adalah penunjukan dikurangi standar dibagi dengan standar ya. Nah, kemudian untuk presisi itu ada yang namanya persen difference ya atau persen perbedaan ya antara S1 dan S2 ya. Jadi harga mutlak dari S1 dikurangi S2 persen ini adalah di harga mutlakan selisihnya dibagi dengan selisihnya dibagi 2 atau pertambahannya dibagi 2 dikali 100% ya. Nanti kita lihat di contohnya ya. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Nah, untuk yang kedua ini kalian lihat untuk persen error ya. Persen errornya ini kalian lihat hasil percobaannya ya. Penunjukannya adalah ini ya. Ini sebagai penunjukannya yang 1,4. Kemudian 1,36 ini adalah sebagai apa? Standarnya ya. Sehingga persen errornya adalah 1,4 dikurangi 1,36 dibagi 1,36 ya. Kemudian untuk persen difference nanti kalian cek lagi perhitungannya ya. Ini disesuaikan dengan rumus yang di halaman sebelumnya ya. Nanti kalian koreksi ya perhitungannya. Kemudian ini jelas ya. Artinya untuk menentukan nilai suatu benar itu ada dalam rentang nilai antara nilai taksiran terbaik dikurangi nilai taksiran dan nilai taksiran terbaik ditambah dengan nilai taksiran ya. Nah, ini ada dua macam ya untuk taksirannya. Untuk pengukuran tunggal, taksirannya itu adalah setengah dikali nilai skala terkecil ya. Sedangkan untuk pengukuran berulang, nilai taksirannya itu akan kita bahas di bab berikutnya ya. Nah, ini untuk pengukuran tunggal, ini contohnya pada penggaris ya. Jadi misalnya penggaris hasil pengukurannya 25 cm dan skala terkecil dari penggaris ini adalah 0,1 cm. Maka nilai taksirannya atau nilai kesalahannya, nilai delta X-nya adalah setengah dikali nilai skala terkecil ya. Jadi rentang nilai benarnya adalah di antara ini ya, di antara 24,95 hingga 25,05 ya. Kemudian ada konsep koreksi ya. Jadi kalian lihat koreksi ini adalah yang paling penting. Koreksi ini adalah suatu harga yang ditambahkan secara aljabar untuk mengkompensasi penambahan sistem, untuk mengkompensasi kesalahan sistematik ya. Jadi koreksi ini bisa juga kita tulis sebagai K sama dengan standar dikurangi penunjukan ya. Jadi jangan sampai terbalik dengan rumus error ya. Kalau error tadi sebaliknya, penunjukan dikurangi standar ya. Jadi koreksi ini adalah bilangan yang ditambahkan sehingga penunjukan dari alat uji ini menunjukkan nilai yang sama dengan nilai standar
ya. Jadi seperti dalam contoh ini, kalian harus jeli juga mana standar, mana penunjukan, ya. Kalau di sini ini standarnya adalah yang 10 gram, sedangkan penunjukannya adalah apa? Yang 9,998, ya. Sehingga koreksinya adalah 0,0002, ya. Jadi supaya benar penunjukan dari standar, ya, supaya benar dari penunjukan dari alat ukurnya, maka untuk penimbangan yang 10 gram, timbangan ini harus ditambahkan koreksinya, ya, ditambahkan 0,0002, ya. Kemudian di contoh yang lainnya kalian bisa lihat, ya, ini kalian harus pilih juga mana standar, mana penunjukannya, ya. Nah, misalnya ini dalam hal ini penunjukannya adalah yang 49,98, sedangkan standarnya adalah yang 50 liter, ya. Sehingga koreksi adalah standar dikurangi dengan apa? Penunjukan, ya. Sehingga kalian dapat ini 0,02 liter, ya. Sehingga supaya penunjukannya ini tepat 50 liter, ya, maka alat ukur itu harus apa? Harus ditambahkan dengan nilai koreksinya, ya, mirip dengan contoh sebelumnya. Nah, ini untuk contoh yang ketiga nanti kalian pelajari sendiri, ya. Kemudian ini lebih jelas lagi untuk contoh yang menggunakan apa namanya? Komparator, ya. Ini pada pengujian atau kalibrasi mistar, ya. Jadi ini mistar ini sebagai alat yang diuji, ya. Kemudian komparator ini sebagai apa? Standarnya, ya. Nah, kalian sudah jelas di sini. Jadi diketahui hasil pengujian mistar kayu dengan komparator Van-Becker pada titik 10 cm, ya. Pada titik 10 cm ini adalah miliknya mistar, ya. Sehingga ini sebagai penunjukan, ya. Nah, 9,25 ini adalah dari Van-Becker, sehingga ini sebagai standarnya, ya. Sehingga koreksi adalah standar dikurangi apa? Penunjukan, ya. Sehingga pada saat mistar kayu itu penunjukannya 10 cm, penunjukan yang sebenarnya adalah ditambahkan minus 0,75 cm, ya. Nah, untuk yang contoh nomor 5 nanti kalian pelajari sendiri, ya. Kemudian kita masuk ke konsep angka penting atau angka berarti, ya. Angka berarti ini adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, ya, termasuk angka terakhir yang ditaksir, ya. Nah, kemudian ini ada aturan-aturan terkait angka berarti atau angka penting, ya. Ini ada tiga aturan. Yang pertama adalah semua angka hasil menghitung bukan hasil pengukuran adalah angka berarti, ya. Jadi misalnya 1 menit sama dengan 360 detik. Nah, ini ada 3 angka berarti, ya. Kemudian untuk 100 tahun, untuk 1 abad ini ada 2 angka berarti. Nah, ini nanti kita bahas di peraturan setelahnya, ya. Ini terkait dengan pangkat, ya. Jadi 100 ini adalah 1,0 dikali 10 pangkat 2, ya. Makanya 1,0 ini adalah 2 angka penting, ya. Nah, kemudian ini juga sama, ya. Ini 500 lembar, ini jadi 3 angka penting. Kemudian yang nomor 2, semua angka bukan 0 itu adalah angka berarti, ya. Jadi seperti yang contoh ini 336 1,4 ini memiliki 5 angka berarti, ya. 1 2 3 4 5, ya. Kemudian angka 0 yang terletak di antara 2 angka bukan 0 adalah angka berarti, ya. Ini, ya, angka 0 ini, ya. Berikutnya aturan-aturannya adalah, nah, kalian lihat di sini. Angka 0 yang terletak di sebelah kanan, ini, ya, sebelah kanan. Angka bukan 0
yang tidak memiliki angka desimal itu bukan angka penting ya. Jadi ini bukan angka penting si nolnya ini ya. Karena bisa dinyatakan sebagai tadi perkalian pangkat itu ya. 10 pangkat itu ya. Kemudian 2300 ini dua angka nolnya ini bukan angka penting ya. Karena ini bisa diwakili oleh ini ya, oleh angka ya, oleh pangkat, 10 pangkat ya. Kemudian angka 0 yang terletak di sebelah kanan bukan 0 yang diikuti atau mengikuti tanda desimal. Jadi kalau ada tanda desimal, angka 0-nya ini jadi jadi berarti ya, jadi penting ya. Nah, kemudian nomor 6, angka 0 yang terletak di sebelah kiri, angka bukan 0, ini bukan angka berarti ya, misalnya ini ya. Misalnya ini bukan angka berarti ya, angka 0-nya ya. Kemudian angka yang digarisbawahi ini adalah angka penting ya, berarti ini angka pentingnya 1, 2, dan 3 ya. Kemudian kalian lihat untuk angka penting pada saat menulis hasil pengukuran ya, menulis plus minus ya. Jadi maksudnya menulis plus minus seperti ini. Jadi angka di belakang koma dari kesalahan itu tidak boleh lebih dari angka di belakang koma hasil dari rata-rata ya. Jadi angka di belakang koma dari kesalahan maksudnya yang plus minus ini ya, tidak boleh lebih banyak angkanya dibanding hasil pengukuran utamanya ya. Jadi 200,1 plus minus 0,2115, nah ini salah, harusnya 200,1 plus minus 0,2 ya. Jadi 0,1 dengan 0,2 ya, di sini sama ya. Kemudian aturan pembulatan, kalian lihat dari contoh ini tergantung dari berapa banyak angka berarti yang diminta ya. Jadi misalnya untuk contoh pertama, angka bulatnya dimintanya 4 ya, berarti kita harus mengidentifikasi angka mana aja, angka pentingnya ya, jadi 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini nanti dibulatkan ya. Jadi nanti kita lihat di aturan-aturannya. Yang pertama adalah ketika membulatkan, cek angka di sebelah kanan, angka terakhir ya, yang akan dibulatkan ya. Jadi maksudnya seperti ini ya. Cek angka terakhir yang akan dibulatkan. Ya, jadi kalian lihat berarti angka ini yang kalian cek ya. Ya, angka 3 ini ya. Nah, angka 3 ini kita cek. Jika angka tersebut lebih kecil dari 5, hilangkan angka tersebut dan semua angka di belakangnya. Ya. Kemudian jika angka tersebut lebih besar dari 5, naikkan 1 pada angka yang akan dibulatkan. Nah, kita lihat ya, peraturan pertama dan kedua ini. Di sini lihat. Nah, ini 47-nya ini kurang dari 5 ya. Sehingga 47 ini dihilangkan ya. Kemudian untuk yang ketiga, yang nomor 2, 3 angka penting, 1, 2, 3. Nah, ini lebih dari 5 ya. Makanya ini dinaikkan ya, 87-nya ini menjadi jadi 9 ya. Nah, kita lihat aturan yang lain. Jika angka tersebut adalah 5, bulatkan angka tersebut dengan menambahkan 1 angka ya. Jadi jika angka terakhirnya ini 5, ini ditambahkan 1 angka. Kemudian jika angka terakhirnya ini adalah ganjil ya, maka ini ditambahkan satu angka. Tapi kalau misalnya angka yang akan dibulatkannya adalah genap, maka biarkan apa adanya ya. Nanti kita lihat di sini. Nah, karena yang angka akan dibulatkannya ini genap, maka dia dibiarkan ya. Jadi ini dibiarkan saja. Jadi 24,8. Kemudian ini karena angka yang akan dibulatkannya ini ganjil, makanya ini ditambahkan 1 ya, naik ini. Jadi naik ke atas ya, ini naik ke atas. Jadi 24,95 naik menjadi 25,0 ya. Kalian, ini untuk berikutnya kita lihat lagi ya.
Nah, ini juga sama ya, sebagai latihan nanti kalian cek ya. Nah, ini nanti kalian cek, ini menjadi tugas ya. Jadi misalnya 3,075 ini sebagai angka, dimintanya 3 angka berarti ya, 1, 2, 3 ya, karena ini setelahnya adalah angka ganjil ya, makanya dia naik ke atas 1 ya. Nah, untuk yang lainnya nanti kalian bisa kerjakan sendiri ya. Coba di rumah ya. Kemudian, nah, angka berarti juga ini penting pada saat operasi perhitungan ya. Di antaranya operasi perkalian ya. Jadi untuk operasi perkalian ini adalah bulatkan itu sesuai dengan apa namanya angka pengali yang paling sedikit ya. Nah, ini yang paling sedikit ya. Paling sedikit angka berartinya ya. Jadi kalau misalnya yang nomor pertama ini angka berartinya ada 1, 2 ya. Sedangkan berikutnya ada 3 nih, 1, 2, 3. Maka hasilnya ini harus mengikuti yang 2 angka berarti ya. Nah, ini kalian bisa cek di sini ya. Nah, yang lainnya nanti kalian coba di rumah ya. Kemudian ini ada jenis-jenis kesalahan pengukuran ya. Nah, kalian bisa lihat yang pertama adalah kesalahan umum ya. Kesalahan umum ini, kemudian setelah kesalahan umum ada yang namanya kesalahan sistematik. Ini adalah kesalahan yang seragam ya. Kemudian ada kesalahan acak atau random error ya. Nah, kesalahan umum ini biasanya dikenal juga sebagai gross error ya. Kemudian kalau sistematik ini dikenal juga dengan systematic error. Kemudian kesalahan acak ini adalah random error ya. Nah, sumbernya untuk yang kesalahan umum biasanya kecerobohan manusia, misalnya dia tidak tahu ya, ternyata anak timbangan yang kelas F2 itu tidak boleh dipegang, tetapi ternyata dipegang ya, ceroboh ya. Kalau yang sistematik ini adalah kesalahan yang sifatnya seragam ya. Misalnya karena alat ukur atau karena lingkungan ya. Nah, ini kesalahan acak ini adalah kesalahan apa? Kesalahan yang tidak diketahui ya. Nah, solusinya adalah kalau yang kesalahan umum ini harus di training. Kalau kesalahan sistematik ini adalah diantaranya harus dikalibrasi ya alatnya ya. Kemudian kalau untuk kesalahan acak, nah ini menggunakan apa? Statistik ya. Nah, ini contoh dari atau apa? Gambar distribusi dari random error yang sebelah kiri ya. Jadi random error ini apa namanya? Sifatnya hanya memperlebar distribusi ya. Jadi yang asalnya sempit ini menjadi lebih lebar ya. Tapi kalau systematic error, error yang sifatnya seragam ini error yang menggeser nilai rata-rata ya. Makanya timbul konsep apa namanya koreksi atau timbul konsep error ya. Karena ada pergeseran dari nilai benar ke nilai pengukuran ya. Nah, systematic error juga ini dikenal dengan apa? Bias ya. Nah, mengatasi error ini ada 3 cara. Yang pertama mengidentifikasi error, kemudian minimalisir, dan juga yang ketiga adalah menggunakan apa? Statistik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.